Orang yang mengingkari wujudnya Allah itu betul-betul mengherankan. Orang yang menentang Rasulullah mengherankan, karena tanda-tanda kebenaran Rasulullah itu begitu banyaknya, termasuk yang dibaca sampai sekarang yaitu Al-Quran, hadis-hadis Nabi, yang semuanya itu kalau orang itu mau berpikir semua membenarkan Rasulullah. Ini orang itu membohongkan Tuhan, membohongkan Rasulullah itu betul-betul mengherankan. Tapi sudah mengherankan, aneh, malah mentertawakan lagi orang-orang yang beriman. Apa itu orang kok di masjid aja, zaman Apollo, zaman roket kok bawa kompor. Lah memang untuk masak yang bawa kompor, masa untuk masak bawa roket, nanti kan malah kebledosan. Jadi kalau ada orang amal agama ditertawakan. Anu'minu kama amana sufaha, orang ketinggalan zaman, orang kolot, orang bodoh, primitif kalau ada orang mengamalkan agama. Sedangkan mereka ini sebetulnya orang aneh. Ya, kamu nggak percaya sama Tuhan, kamu tuh dulu apa? Pernah menciptakan diri kamu sendiri? Am khuliqu min ghairi syai', am humul khaliqun? Pernah kamu menciptakan alam semesta ini? Pernah kamu menciptakan diri kamu sendiri? Kok bisa mengingkari Tuhan itu? Kamu itu betul-betul orang yang aneh. Wes aneh, gak ngerasa aneh. Nah, itu loh. Aneh gak ngerasa aneh, itu namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu tidak tahu dan tidak merasa tidak tahu. Perasaannya pinter padahal tidak tahu. Siapakah itu? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu orang yang paling jahil murakkab yaitu. Walaupun namanya itu orang pandai, namanya profesor, namanya apa ya. Kasih nama yang banyak-banyak, profesor 10 atau 30 ya. Kalau kamu tidak kenal kepada Allah dan Rasulnya, sebetulnya kamu itu orang yang jahil murakkab. Karena orang zaman sekarang itu tertipu dengan gelar-gelar itu. Sedangkan gelar-gelar itu yang membuat itu orang kafir. Orang kafir itu orang bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Nggak kenal dengan Allah, nggak bodoh itu loh. Lah orang bodoh kok memberi gelar keilmuan, itu gimana? Itu seperti kambing memberi gelar, ini orang alim, ini orang pandai, tanda tangan. Yang tanda tangan siapa? Kambing. Lucu nggak? Ya, orang yang lebih lucu lagi yang mau menerima ijazah dari kambing itu. Nah, ini orang-orang kafir. Semoga Allah selamatkan kita. Wa idza dzukiru la yadhkurun, dan ketika mereka diingatkan la yadhkurun, maka mereka tidak mau ingat. Wa idza ra'a ayatan, dan bila mereka melihat satu tanda keagungan Allah, tanda kebenaran Nabi, yastaskhirun, maka mereka mentertawakan. Ya, tanda-tanda kebenaran Nabi itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kamu baca dalam kitab Dalailun Nubuwah karangnya Imam Baihaqi itu banyak sekali itu mukjizat Nabi. Tadi malam saya cerita, semua tahu tuh mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Nuh, mukjizatnya Nabi Musa,
di mana Fir'aun hancur, mukjizatnya Nabi Nuh, bagaimana dengan doanya seluruh orang kafir hilang, mukjizatnya Nabi Soleh, di mana unta keluar dari batu, mukjizatnya para nabi, terus karomahnya para wali. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ayam sudah jadi tulang, ditiup hidup lagi. Ya. Dan masih banyak lagi cerita-ceritanya wali-wali yang lain. Itu semua barokah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Semua para anbiya, semua para aulia nanti di akhirat itu perlu syafaatnya Rasulullah. Ya. Ini bagaimana itu, sudah ceritanya panjang jadinya itu. Tapi kalau orang itu tidak dapat hidayah, malah mentertawakan. Kayak ceritanya Abu Jahal usul sama Rasulullah, saya usul apa? Kalau kamu bisa memecahkan bulan ini, bulan kamu pecahkan, yang satu ke sana, yang satu kemari, maka saya akan beriman. Itu Abu Jahal datang dengan teman-temannya pada Rasulullah bilang gitu. Betul begitu? Iya, katanya. Maka Nabi sholat 2 rakaat, doa kepada Allah, tiba-tiba bulan itu pecah jadi 2. Abu Jahal dua, teman-temannya Abu Jahal itu pada beriman. Tapi Abu Jahal, wah jangan beriman, ini tipuan, ini sihir ini. Kamu matanya disihir Muhammad, ikut aja. Emang ini pembohong besar ini. Nah, padahal yang usul tuh ya Abu Jahal itu. Teman-temannya pada iman, dia sendiri nggak mau iman, malah mentertawakan. Jadi orang tuh kalau memang oleh Allah nggak dikasih iman tuh wajib gitu. Kamu jangan punya pikiran ya, seumpama saya itu punya kehebatan kayak Nabi Musa, oh orang kampung saya masuk Islam semua, keluar 4 bulan semua. Jangan bilang begitu. Itu namanya Qarun itu juga muridnya Nabi Musa, bahkan katanya masih family. Hari-hari melihat mukjizat Nabi Musa, tapi malah buling, malah nakal jadi dukun. Bukan jadi dukun, jadi yang jadi dukun tuh Samiri. Kalau ini bukan jadi dukun, jadi konglomerat, malah nggak mau bayar zakat, nentang Nabi Musa, bikin macam-macam fitnah. Jadi iman tuh pemberian Allah, bukan karena melihat mukjizat-mukjizat. Tapi memang kadang-kadang dengan mukjizat-mukjizat itu Allah kasih hidayah, iya. Tapi bukan mesti gitu. Bukan mesti. Kadang-kadang orang itu beriman ketika melihat mukjizat, kadang-kadang juga beriman ketika tidak melihat mukjizat. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama Yahudi Madinah, baru melihat Rasulullah, baru melihat tok, belum mendengar, belum dapat dengar cerita, baru melihat tok. Saya yakin orang wajahnya begini nggak mungkin bohong ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau orang dapat hidayah ya. Tapi kalau orang nggak dapat hidayah itu ya eneng aja, alasannya kayak eneng aja. Seperti iblis sudah melihat surga, melihat neraka, temannya malaikat, memang Allah nggak kasih hidayah, ya tetap saja menjadi makhluk yang durhaka, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Nah kita ini harus senantiasa mohon hidayah, itu mohon. Dan setelah kita dapat hidayah masuk Islam ini,
senantiasa mohon kepada Allah agar jangan sampai hidayah ini dicopot oleh Allah dari hati kita. Ini penting. Makanya Nabi pun doa ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya mohon supaya hidayah ini jangan sampai lepas, karena hidayah itu sudah ada, jangan sampai lepas. Nabi tidak mungkin hidayahnya lepas, itu nggak mungkin. Nabi itu maksum, tapi senantiasa takut, karena Nabi itu punya pemahaman Allah itu nggak ada batasnya. Walaupun Allah sudah jamin kamu masuk surga pun mereka tambah takut aja. Itu tandanya orang-orang yang mulia itu begitu itu. Wala salam illa fi dari salam. Kita ini belum bisa selamat 100% dari segala kekhawatiran sebelum kita masuk surga Darussalam. Wala amana illa fi daril aman. Tidak ada keamanan yang sebenarnya sebelum sampai Darul Aman, surga Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan in hadza, tidaklah tanda-tanda ini illa sihr mubin, kecuali sihir yang jelas. Jadi ketika orang-orang kafir itu tidak mau beriman dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi, mereka tidak bisa menganalisa. Sihir sudah gitu aja. Ketika tidak bisa menganalisa, sihir. Seperti orang jil, ketika tidak bisa menganalisa mukjizat-mukjizat Nabi, mereka mengatakan oh itu khurafat, cerita fiktif aja. Loh, fiktif gimana? Cerita yang diceritakan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah kamu anggap fiktif. Karena apa? Mereka sangat jauh pemahamannya daripada kudrat Allah. Kudrat Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan seluruh makhluk ini. Apa sulit bagi Allah untuk menjadikan tongkat Nabi Musa jadi ular? Ular seluruh dunia ini loh asalnya dari tanah. Manusia seluruh dunia asalnya dari tanah. Kenapa kamu merasa heran tongkat Nabi Musa jadi ular, sedangkan tiap hari kamu melihat ular dan ular itu dari tanah? Tapi karena orang itu tidak memahami kudrat Allah yang tidak terbatas ini, sehingga yaitu kalau orang dulu ini sihir, kalau orang sekarang, orang jil itu ini fiktif, ini cerita fiktif aja. Karena dia ini nggak paham ya, mengenai kudrat Allah tuh nggak paham. Dia taunya itu cuman ilmu-ilmu materi, ya. Nggak tahu mengilmu mengenai keagungan Allah. Akhirnya pikirannya kalau ada cerita-cerita yang aneh, khurafat. Nah, kalau ada cerita-cerita yang aneh, fiktif, asatirul awwalin, cerita orang kuno ini. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang yang dangkal imannya. Orang yang dangkal imannya.